Banyak orang yang pengen bangun rumah tapi dananya belum cukup sampai full. Mungkin misalnya kita udah expect harga bangun rumah itu 500 juta, mungkin duitnya baru 300 juta. Kemudian punya ide bahwa membangunnya parsial, artinya bangunnya setengah-setengah dulu. Dibangun satu lantai dulu, nanti kalau ada rezeki dilanjutin ke lantai kedua. Ini memang strategi yang bagus dan strategi yang paling tepat kalau misalnya kita pengen bangun tapi kita belum cukup uangnya ya. Artinya belum cukup, belum full uangnya. Itu bisa menggunakan strategi bertumbuh. Nah, tapi kalau misalnya salah menyusun strategi dalam bertumbuh, maka nantinya akan terjadi masalah ketika melanjutkan. Misalnya kita sudah melanjutkan, sudah membuat satu lantai, kemudian pada saat mau melanjut ke dua lantai, ternyata banyak masalah sehingga nambah biaya untuk melanjutkan ke dua lantai. Nah, gimana strategi yang bagus untuk membangun rumah bertumbuh? Gue bakal jelasin di video ini sampai dengan rinci. Jadi tonton sampai habis kalau misalnya lo pengen bangun rumah yang bertumbuh dengan strategi yang tepat. Bagaimana jika Anda pengen bangun properti tapi uangnya belum cukup untuk menyelesaikan sesuai dengan keinginan Anda gitu ya. Anda punya keinginan bangun 2 lantai tapi ternyata duitnya masih cukup 1 lantai. Nah, Anda bisa menggunakan strategi yang namanya bangunan bertumbuh. Sesuai dengan namanya, bangunannya tumbuh. Anda bangun dulu sebagian, nanti bertumbuh, nambah lagi, dan sebagainya. Tapi strategi bangunan bertumbuh ini ya harus pakai strategi. Jangan bertumbuh tuh nanti sesuka Anda, akhirnya Anda jadi stres sendiri, malah bangunannya nggak karuan gitu kan. Strategi bangunan bertumbuh gimana sih? Nah, pertama kita juga harus lihat jenis bangunan bertumbuh ya. Yang pertama adalah bertumbuh secara horizontal. Artinya ini yang hitam itu lahan Anda, kemudian yang warna emas ini adalah bangunan Anda. Anda punya duit segini, kemudian Anda bangun segini, nanti pada saat Anda punya uang lagi, Anda kembangkan ya menjadi bangunan yang bertumbuh yang lebih besar. Anda bisa ngelebarin ke samping, bisa ngelebarin ke belakang, mungkin kalau ke depan nggak bisa ya karena garis sepadan. Tapi kalau Anda bangunnya di batas garis sepadan, Anda bisa kembangkan ke belakang sampai maksimal. Sampai dengan batas koefisien dasar bangunan Anda. Koefisien dasar bangunan apa? Anda tonton lagi di video awal. Kemudian yang kedua, itu adalah bangun secara vertikal. Anda bangun 1 lantai dulu, nanti bangun ke lantai 2-nya. Jadi bisa bangunan secara horizontal, bisa secara vertikal. Ya, bisa juga bersamaan, sambil bangun ke horizontalnya, sambil bangun vertikal itu juga bisa. Nah, gimana strateginya? Pertama, desain dengan lengkap. Lengkap tuh maksudnya apa? Berarti desainnya sesuai dengan keinginan Anda, bangunan akhirnya kayak gimana sih? Kalau Anda mau bangun 2 lantai, kemudian duit Anda baru cukup 1 lantai, desainnya ke 2 lantai dulu. Kenapa? Karena pondasi 1 lantai dan pondasi 2 lantai itu berbeda. Jadi kalau Anda pengen bangunnya itu 2 lantai, maka strukturnya itu harus siap dulu 2 lantai walaupun Anda bangunnya 1 lantai. Ngerti ya? Karena kenapa? Kalau enggak, nanti pada saat mau dibangun ke lantai 2, Anda harus nyuntik pondasi. Dan itu lebih ribet, lebih mahal. Mendingan Anda siapin dulu dari awal, kolomnya udah siap, baloknya udah siap, tahu penempatan kamar di mana juga udah tahu gitu kan, tangganya udah siap atau minimal udah ada besinya gitu kan. Itu Anda nanti tinggal bangun aja, jadi gampang. Jadi pertama desain dengan lengkap. Kemudian hitung budgetnya lengkap ya. Jadi 2 lantai itu budgetnya berapa? Misalnya 100 gitu kan. Kemudian Anda tentukan budget Anda sekarang berapa nih duitnya. Kalau bangun 2 lantai kan 100, mungkin duit Anda cuma 60. Nah, kemudian Anda rencanakan RAB-nya sampai di angka-angka 60 tadi. Misalnya tadi 2 lantai kan 100 nih. Kemudian Anda minta arsitek Anda atau perencana Anda membuat sebuah rumah ya atau sebuah properti dari desain yang 2 lantai tadi menjadi bangunan 1 lantai yang budgetnya maksimal 60. Jadi mungkin lantai 2-nya dipotong dulu, kemudian ditambahkan atap gitu. Ya. Nah, baru bangun sesuai budget. Nah, ini kan yang mas-mas ini terminnya ya. Bangun sesuai budget sampai 60 atau nggak harus 60 sih, bisa jadi 50. Tergantung budget Anda. Jadi mau sampai mana yang penting Anda bisa sampai ditinggalin. Nah, pada saat membangun bertumbuh siapkan budget lebih. Kenapa? Misalnya contoh, Anda bangun rumah 1 lantai.
Rumah satu lantai karena Anda mau tempatin, jadi Anda pasang atap kan. Nah, kemungkinan besar atapnya ini nggak bisa dipakai lagi di lantai 2. Jadi harus dibuang. Atau paling bisa dipakai sebagiannya lah. Mungkin gentengnya bisa, tapi kalau untuk rangkanya agak susah. Kecuali memang lantai 1 dan lantai 2 itu benar-benar identikal atapnya ya. Bisa dibongkar pasang dan itu juga pasti harus tambah-tambah budget juga. Karena namanya dibongkar ada yang rusak, ada yang harus ditambahkan dan lain sebagainya. Nah itu dia strategi bangunan bertumbuh. Untuk nanti prosesnya perencanaan, perancangan, tender dan konstruksi itu sama. Tinggal disesuaikan aja budgetnya. Tadinya kalau didesain itu sampai 100, kalau ini didesain satu lantai dulu gitu. Nanti mungkin perencanaannya akan lebih mahal karena itu sama aja bikin 2 bangunan kan. Tapi nggak apa-apa, perencanaan itu mahalnya masih relatif jauh lebih murah daripada konstruksi gitu kan. Daripada Anda salah dan asal-asalan ngembanginnya, mendingan Anda keluarin budget lebih untuk perencanaan. Jadi jangan pernah ragu ya. Selektif boleh, cari yang maksimal boleh, tapi jangan ragu untuk melakukan perencanaan karena sebetulnya kalau kita pakai konsep Pareto, konstruksi itu 80%-nya ada di perencanaan. Kalau perencanaan udah beres semua, dokumennya lengkap, sekuensinya lengkap dan segala macam, konstruksi mah tinggal konstruksi. Buktinya aja materi di dalam course ini, bagian konstruksi itu paling dikit. Paling kenceng di perencanaan, perancangan, dan tender. Kenapa? Karena itu yang paling penting. Kalau Anda udah ketemu dokumen yang, udah mendapatkan dokumen yang bagus, yang lengkap, yang profesional, dapat tim yang amanah, yang profesional, yang benar-benar baik gitu ya, udah tahu sistemnya gimana dan si kontraktor atau konsultan itu bisa menjalankan sistem. Konstruksi mah tinggal konstruksi, tinggal dibangun aja gitu. Anda nggak usah peduli dengan nanti tukangnya bakal gimana gitu, karena Anda kan kontrolnya mingguan. Seperti itu. Jadi jangan pernah ini untuk perencanaan. Nah itu dia strategi bangunan bertumbuh, memang nggak panjang, karena sebetulnya ini hanya strategi saja. Kemudian sisanya Anda ikutin lagi dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.